Rezim Iran mencoba menyandera ekonomi global, tetapi Amerika Serikat baru saja membuat mereka membayar harga tertinggi. Karena putus asa untuk menghentikan pemboman Amerika yang tiada henti, militer Iran yang benar-benar terpecah belah bertindak di luar kendali dengan menyerang kapal tanker tua di Selat Hormuz untuk memicu krisis energi global. Namun, pemerasan itu justru berbalik menjadi bumerang yang spektakuler. Dalam tindakan balas dendam yang menghancurkan, Presiden Donald Trump mengumumkan penghancuran sistematis Angkatan Laut Iran, mengonfirmasi bahwa pasukan AS telah meledakkan markas Angkatan Laut mereka dan mengirim 9 kapal perang besar langsung ke dasar laut, sementara kepemimpinan Teheran berusaha bertahan hidup dan militer AS secara aktif memburu sisa armada Iran, sehingga penghancuran total kekuatan maritim Iran disebut sedang terjadi secara langsung. Semua ini bermula dari kesalahan besar yang dilakukan Iran di Selat Hormuz, salah satu titik rawan paling kritis di dunia, tempat sekitar 20% atau 1/5 minyak global melewati jalur air sempit tersebut setiap hari, dan produsen utama di Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, bahkan Iran sendiri tidak memiliki jalur lain untuk memasarkan minyak mereka selain melalui rute ini. Inilah sebabnya selat tersebut selama beberapa dekade menjadi kartu truf Mian dan berulang kali diancam akan ditutup. Pada dini hari, Iran mengumumkan sedang dalam proses menutup selat bagi semua kapal. Tetapi langkah itu pada prakteknya hanya berupa siaran pesan radio yang meminta kapal-kapal berbalik arah. Apakah berhasil? Tidak juga, karena data satelit menunjukkan lalu lintas tetap bergerak dan kapal-kapal masih melintasi titik sempit itu tanpa dampak berarti. Hingga akhirnya Iran meningkatkan eskalasi dengan sikap tegas, jika kapal-kapal tidak mau berhenti secara sukarela, maka mereka akan dipaksa untuk berhenti. Pagi ini, Iran menyerang sebuah kapal tanker bernama Skylight yang berlabuh di lepas pantai Oman. 4 pelaut terluka dalam serangan tersebut dan dampaknya langsung terasa pada lalu lintas di Selat Hormuz. Berikut detail selengkapnya. Sekitar 20% perdagangan energi global melewati selat ini. 80% ekspor minyak Iran menuju Asia dan Tiongkok, sehingga Tiongkok memiliki kepentingan besar di kawasan tersebut. Namun, Rusia dan Tiongkok, yang merupakan mitra strategis Iran, tetap sangat diam, dan itu menimbulkan tanda tanya besar. Ketika pasar minyak dibuka, harga diperkirakan akan naik cukup signifikan. OPEC sendiri bertemu hari ini dan mengumumkan peningkatan produksi. Tetapi dalam konflik seperti ini, yang menentukan adalah dominasi eskalasi. Jika Iran benar-benar menggerakkan ancamannya di Selat Hormuz, dan hari ini mereka menargetkan beberapa kapal tanker, maka Angkatan Udara AS memiliki keunggulan eskalasi, karena mampu menargetkan Iran dimanapun diperlukan. Iran seharusnya memperhitungkan hal itu secara strategis, namun yang terlihat justru peluncuran rudal tanpa rencana matang, mencerminkan kekacauan nyata dalam rantai komando mereka. Mungkin sebagai akibat dari banyaknya pemimpin yang telah disingkirkan, sehingga keputusan yang diambil tampak seperti eksekusi dari rencana lama tanpa koordinasi baru. Sekali lagi, 20% minyak mentah dunia dan 20% gas alam cair dunia melewati selat ini. Dan sudah ada laporan bahwa lalu lintas turun sekitar 50 hingga 70%. Perusahaan pelayaran besar seperti Maersk telah mengumumkan penghentian pelayaran melalui wilayah ini, termasuk jalur yang sebelumnya diganggu oleh kelompok Houthi, yang juga dikenal sebagai proksi Iran. Dampaknya kemungkinan besar bersifat jangka pendek, kecuali terjadi eskalasi signifikan seperti penambangan di Selat Hormuz yang memerlukan waktu lama untuk dibersihkan. Ada hal menarik dari serangan ini. Targetnya mengungkap tingkat keputusasaan Iran. Kapal Skylight bukanlah tanker yang sedang melintas, melainkan telah berlabuh di lepas pantai Oman selama lebih dari seminggu dan bahkan masuk daftar hitam Amerika Serikat karena diduga membantu Iran menghindari sanksi, yang berarti besar kemungkinan kapal tersebut milik Iran sendiri. Dengan kata lain, Iran mungkin menyerang kapalnya sendiri untuk menciptakan kepanikan tanpa langsung menyerang kapal asing dan memicu eskalasi penuh. Sayangnya, strategi itu tampaknya berhasil di ruang informasi. Bot Iran di media sosial mulai menyebarkan narasi bahwa ini adalah awal perang dunia, menciptakan ketakutan global. Banyak platform seperti Twitter dan YouTube melaporkan gelombang serangan bot yang mencoba memanipulasi narasi dan menurunkan peringkat konten tertentu. Sementara itu, di dunia nyata, industri pelayaran bereaksi sesuai harapan Iran.
Salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia menangguhkan pelayaran melalui Selat Hormuz. Perusahaan asuransi membatalkan polis atau menaikkan premi secara drastis. Dan biaya asuransi untuk satu perjalanan melonjak dari $250.000 menjadi $375.000, kenaikan 50% hanya dalam semalam. Akibatnya, ratusan kapal tanker kini tertahan di pintu masuk selatan selat, menunggu instruksi selanjutnya. Perusahaan-perusahaan kini sedang menghitung apakah risikonya sepadan atau tidak. Jadi, meskipun Iran tidak menyerang setiap kapal, atau bahkan mungkin tidak menyerang kapal asing sama sekali, dampaknya tetap sama. Kapal-kapal merasa terancam, premi asuransi melonjak, dan aliran minyak mulai melambat. Pada dasarnya, jika kita melihat Selat Hormuz, inilah contoh paling jelas bagaimana Iran memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dari sekedar kekuatan militernya. Di selatan terdapat negara-negara Timur Tengah, di satu sisi Teluk Persia, di sisi lain Teluk Oman, dan titik tersempit selat ini hanya sekitar 24 mil lebarnya. Mengapa itu signifikan? Karena jaraknya cukup dekat untuk diawasi dan dijangkau. Kapal-kapal tanker minyak yang melintas bisa mencapai panjang hampir setengah kilometer. Mereka raksasa, bergerak sekitar 12 knot, dan dalam kondisi seperti sekarang, banyak yang berhenti atau melambat, mereka menjadi target yang relatif mudah. Sebelumnya, Iran melakukan latihan tembak langsung di kawasan tersebut tepat sebelum perang dimulai. Kini dengan Hamas yang sebagian besar terkepung dan Hizbullah yang tampaknya belum siap bertindak, kelompok Houthi yang dikenal sebagai proksi Iran masih aktif dan mampu meluncurkan drone maupun rudal. Kapal-kapal yang mengangkut jutaan pon minyak menjadi resiko besar, dan tidak ada perusahaan asuransi yang nyaman menanggung ancaman seperti itu. Hasilnya adalah situasi yang menyerupai blokade terhadap jalur yang menyalurkan sekitar 20% pasokan gas dunia dan 25% pasokan minyak dunia. Pertanyaannya, kapan ini akan dilonggarkan? Bahkan tanpa dominasi penuh, ancaman saja sudah cukup menghentikan pergerakan lalu lintas, sebagaimana terlihat dari grafik yang menunjukkan banyak kapal kini terparkir dan menunggu.